Selamat siang, saya Mas Tirsanti Siombing dari Matematika Dikti 2018 ingin menjelaskan bab 4 dari buku Suarga, yaitu contoh permasalahan. Di sini, di dalam bab ini, contoh permasalahan itu ada 10 bagian, yaitu dalam akses data langsung, dan ada menjumlahkan deret, ketiga itu ada mengelompokkan data, keempat itu memilih operasi berdasarkan pilihan, yang kelima itu menghitung nilai rata-rata dan varians, yang keenam masalah stok pada sebuah toko buku, yang ketujuh pembayaran cicilan, yang kedelapan penyemprotan tanaman, yang kesembilan analisis pemain hoki, dan yang kesepuluh perubahan populasi ikan laut. Langsung saja kita masuk ke akses data langsung yang pertama ini ya. Contoh, di sini yang pertama ini akses data langsung ini berarti kita langsung mendapatkan data yang kita inginkan atau yang kita cari. Langsung saja kita ambil contoh untuk mengetahui data langsung ini, mencari nomor telepon dengan data seperti berikut, yaitu ada Anton dengan nomor teleponnya 0411 324 678 sampai ke Gunarsi 0421 123 876. Penyelesaiannya kita buat algoritma di sini dan judulnya algoritma buku telepon. Kenapa menggunakan underscore? Supaya tidak menjadi dua kata buku telepon, melainkan buku telepon dia menyatu. Jadi seperti satu kata. Itulah fungsi underscore di sini. Mencari nomor telepon seseorang. Definisi variabel. Variabel apa yang dibutuhkan dalam penyelesaian kita ini, dalam algoritma kita ini, di mana kita membutuhkan nama dan nomor telepon itu, nomor telepon dari nama tersebut. Maka yang variabelnya adalah nama dan nomor telepon. Nama dan nomor telepon ini masuk dalam golongan string. Masuk kita ke rincian data. Rincian data ini merupakan bagian datanya, badannya istilahnya. Tulis di right ini kita ketik namanya, terbaca nanti nama, misalnya kita ada nama Anton gitu, Anton. Kasusnya ya itulah namanya, inilah kasusnya, ada Anton dengan nomor teleponnya sampai Gunarsi dengan nomor teleponnya. Jika nama tersebut tidak ada di dalam data yang sudah ada ini, maka hasilnya akan default atau terjadi masalah atau gagal atau tidak berhasil gitu. Dan kita tutup dengan encase, kemudian tulis tulis nomor telepon. Ini nanti hasil dari yang kita inginkan. Misalnya tadi kan kita ketik di sini Anton, lalu muncul nomor Anton, yaitu 0411 32 46 78. Kita masuk bagian kedua, yaitu menjumlahkan deret. Saya ambil contoh itu, buatlah sebuah algoritma untuk menghitung jumlah deret dengan n buah suku sebagai berikut. S sama dengan 1 dikurang 1/2 ditambah 1/4 dikurang 1/6 ditambah 1/8 dikurang 1/10 tambah 1/12 dikurang 1/14 ditambah seterusnya. Penyelesaiannya kita buat seperti yang tadi, algoritma, taruh di sini judulnya algoritma jumlah deret dengan underscore. Jangan lupa judulnya menjumlahkan deret bersuku n. Definisi variabel. Variabel apa aja yang kita butuhkan, yaitu n, suku ke n itu kan caca dan nilai k itu. Kemudian S itu masuk dalam bagian real, yaitu bilangan biasa. Rincian langkah. Right, tulis berapa banyak suku. Terbaca n. N itu seberapa banyak yang kita inginkan sampai ke n gitu kan. S adalah sama dengan 1. Caca adalah sama dengan 1. Dan K adalah sama dengan 0.
Saat caca lebih kecil atau sama dengan N, maka caca adalah sama dengan caca tambah 1. Kenapa? Karena kan cacanya tadi itu udah bernilai 1. Sedangkan di sini kita buat saat caca lebih kecil atau sama dengan N. Otomatis tidak boleh lagi lebih kecil dari 1 atau udah sama dengan 1. Maka caca tambah 1. Nilai 1-nya ini tambah 1. Jadi 2 kan? Berarti dia tidak lebih kecil dari N. Dari nilai caca tadi kan 1. Kemudian, K adalah sama dengan K tambah 2. Karena K tadi jumlahnya 0, maka tambah 2 supaya tidak lebih kecil dari 1. Jika caca mod 2 sama dengan 0, habis dibagi 2, dan hasilnya itu 0, maka S S dikurang 1 per K. Selain itu, S adalah S tambah 1 per K. Ini kan, jika caca mod 2 sama dengan 0, kemudian S adalah sama dengan S dikurang 1 per K, else S adalah 1 ES tambah 1 per K. Kita tutup, kita akhiri dari perintah if tadi, kemudian kita akhiri perintah while, maka nanti tulis jumlah deret. Jumlah deret sama dengan berapa, dan jumlah deret itu merupakan bagian dari S. Masuk kita ke bagian ketiga, mengelompokkan data. Saya mengambil contoh mengelompokkan data dalam bentuk jumlahan, bilangan ganjil, dan genap. Itulah dia pengelompokan data, yaitu kelompok ganjil, kelompok bilangan ganjil, dan kelompok bilangan genap. Itulah dia mengelompokkan data. Penyelesaiannya, algoritma ganjil genap. Mengelompokkan data dalam bentuk jumlah, bilangan ganjil, dan genap. Deklarasinya, oke, inilah dia ada caca, N, angka, genap, ganjil itu masuk ke dalam integer. Dan deskripsinya, write, tulis berapa banyak bilangan. Read terbaca N. N ini, itulah berapa banyak sampai ke N. Mau kita ke berapa, terserah. Itulah dia N tadi. Caca adalah sama dengan 1. Genap adalah sama dengan 0. Ganjil adalah sama dengan 0. Mengulangi, repeat, mengulangi, tulis. Masukkan bilangan ke berapa misalnya. Ke 1, ke 2. Yang itu merupakan bilangan dari si caca tadi. Terbaca nanti angkalah. Angka berapa tadi ke 1 misalnya. Sudah, angkanya 1. Gitu kan. Jika angka mod 2 sama dengan 0, habis dibagi 2, dan menghasilkan 0. Kemudian genap adalah sama dengan genap tambah angka. Angka tadi, angka berapa tadi? Angka 2 misalnya. Gitu kan? Dan selain itu ganjil adalah sama dengan ganjil tambah angka berapa. Gitu. Maka kita akhiri perintah if tadi. Dan caca adalah sama dengan caca tambah 1. Hingga caca itu lebih besar dari N. Hingga caca itu lebih besar dari N. Tulis jumlah bilangan ganjil sama dengan, itu berapa nanti jumlah bilangan ganjil yang merupakan bilangan ganjil itu. Dan tulis jumlah bilangan genap sama dengan berapa, dan itulah. Dan bilangan itu merupakan dari bilangan genap. Masuk kita ke bagian 4, memilih operasi berdasarkan pilihan. Di sini langsung saja contohnya itu memilih operasi berdasarkan pilihan pada menu program. Nanti kan pilih operasi yang diinginkan. Ini dia. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nanti jenis operasinya misalnya kita gunakan penjumlahan di sini kan. Masukkan angka pertama itu misalnya angka 2. Masukkan angka kedua itu angka 2. Hasilnya udah kok tadi dia penjumlahan di sini jenis operasi, maka 2 tambah 2 sama dengan 4. Baru masih mau coba jika Y itu iya, mau
atau T itu tidak, maka akan berhenti gitu. Langsung masuk aja kita dalam penyelesaiannya. Algoritma menu program. Memilih operasi berdasarkan pilihan pada menu program. Deklarasinya angka 1, angka 2, dan hasil. Itulah yang kita butuhkan. Itu masuk ke dalam bagian real. Dan pilihan dan ulang itu masuk dalam chart. Itu arti karakter. Jadi karakter itu merupakan simbol gitu. Simbol. Jadi dia, misalnya tadi kan ini pilihan. Pilihan itu kan dia seperti ada tambah, kurang, bagi, kali. Jadi dia merupakan simbol. Tidak ada operasi tidak ada tidak, maksudnya tidak ada penjumlahan di situ kan. Tidak ada angka, ada apa dulu istilahnya, perhitungan begitu. Jadi ulang ini yang tadi iya, Y dan T kan simbol juga, jadi masuk dalam chart atau karakter. Deskripsikanlah ulang adalah sama dengan Y, itu kita bisa iya gitu kan. Tulis ulang sama dengan Y, ulang sama dengan Y, maka tulis pilih operasi yang diinginkan. Operasi apa yang kita inginkan? Inilah dia, tulis ada ini yang kita inginkan, ada penjumlahan, tambah, pengurangan, ini tanda kurang, pembagian, bagi, perkalian, ini kali, dan tulis nanti jenis operasi, lalu nanti terbaca pilihan. Pilihan tadi itulah, misalnya tambah tadi, maka tambah gitu. Right, tulis masukkan angka pertama. Itu angka pertama misalnya kita masukkan angka 1, tadi saya bilang angka 2. Maka nanti terbaca di sini 2 gitu. 2, angka 2 itu. Lalu selanjutnya right, masukkan angka 2, angka kedua. Misalnya kita angka kedua itu kita masukkan angka 2 juga misalnya. Maka terbaca juga nanti di sini 2. 2 gitu, angka 2 gitu kan. Maka kasus pilihan. Tadi misalnya pilihan tadi. Misalnya kita tadi memilih ini angka tambah, maka hasil adalah sama dengan angka 1 tambah angka 2. Di mana angka 1 tadi kita pilih, angka 1 tadi adalah 2, maka 2 ditambah angka yang kedua. Angka 2 juga tadi kan, berarti 2 ditambah 2. Itu nanti hasilnya. Hasil nanti berapa? 2 tambah 2 adalah sama dengan berapa gitu. Jika kurang, hasil adalah sama dengan angka 1 dikurang angka 2. 2 kurang 2 juga. Angka 2, angka pertama tadi kan 2. Dikurang angka kedua tadi kan juga 2. Maka 2 kurang 2. Bagi, jika angka 2 sama dengan 0, kemudian tulis hasil tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Misal tadi kan angka 1-nya itu 2. 2 dibagi 2, maka tak terhingga. Itulah dia. Selain itu hasilnya juga bisa angka 1 bagi angka 2. Misalnya 2 dibagi 2. Angka 1 kan 2 tadi. Angka 2 kan juga, angka yang kedua kan juga 2. Maka 2 bagi 2, 1 kan itu bisa. Maka akhiri perintah E. Perkalian. Hasil adalah sama dengan angka 1 kali angka 2. Pilih operasi salah jika dia gagal gitu, default. Hasilnya adalah sama dengan 0. Itulah tadi. Itulah dia kan tadi angka, misalnya tadi kan sini angka 2 sama dengan 0. Maka tadi angka 1 kan tadi 2. Angka yang 1 kan adalah 2. Maka 2 dikali 0, itulah dia hasilnya 0. Ini dia. Pilih operasi itu salah atau default. Kita kiri kasusnya tadi. Nah, baru bawahnya jika angka 2 sama dengan 0, kemudian tulis hasil sama dengan berapa yang merupakan bagian dari hasil. Baru and if, tulis masih mau coba, kalau ya, maka nanti di sini terbaca ya. Kalau T tidak, maka nanti di sini terbaca tidak. Baru akhiri and Y. Masuk kita bagian 5, menghitung nilai rata-rata dan varians.
Di sini contohnya menghitung nilai rata dan varians dari n buah bilangan. Penyelesaiannya algoritma nilai rata dan varians menghitung nilai rata dan varians dari n buah bilangan. Definisi variabel. Nah, variabel apa aja kita butuhkan? Ada n, ada i, itu masuk dalam integer. Dan x, s, k, rata, varians, itu masuk dalam bagian real. Rincian langkah, write, tulis berapa banyak bilangan, gitu kan? Maka nanti di sini terbaca n, seberapa banyak itu, sampai jumlah yang ke n, mau berapa kita, gitu kan? S adalah 0, K adalah 0. Untuk I sama dengan 1 ke N, sampai suku ke N gitu kan. Step 1, artinya dia bertahap dari 1, 2, 3, dia bertahap terus bertahap. Tulis, masukkan bilangan ke berapa, kita mau bilangan ke 1 atau ke 2, yang merupakan bagian dari siki tadi. Yaitu tadi kan mulainya dari 1 sampai seterusnya. Sampai ke N, mau berapa kita terserah gitu kan. Maka tertulislah X. X tadi itu masukkan bilangan ke berapa tadi? Misalnya kita bilang bilangan yang kedua, maka X tadi ini 2 gitu ya. Angka 2 gitu. S adalah sama dengan S tambah X. K adalah sama dengan K tambah X kali X. And for rata adalah sama dengan X per N. Varians adalah sama dengan dalam kurung K kurang X kali X per S per N dibagi dalam kurung N kurang 1. Nanti tulis rata-rata sama dengan berapa yang merupakan bagian dari rata, dan write, tulis lagi, itu varians sama dengan berapa yang merupakan bagian dari varians. Masuk kita ke bagian 6, masalah stok pada sebuah toko buku. Di sini saya ambil contoh memperkirakan pesanan buku pada sebuah toko buku kampus. Ya, maksud saja kita penyelesaiannya algoritma toko buku. Memperkirakan pesanan buku pada sebuah toko buku kampus. Definisi variabel, kode. Ini ada kode, itu yang variabel apa aja kita butuhkan, yaitu kode masuk ke dalam string. Stok, jumlah mahasiswa, pesanan, jumlah buku itu masuk dalam integer. Kelas, status, ragam, indeks masuk dalam integer. Harga, laba, total itu masuk dalam real. Rincian langkahnya, tulis berapa macam buku. Berapa macam buku, baru nanti terbaca dia ini ragam. Total adalah sama dengan 0,00. Write itu tulis nanti kode buku, ada stok, pesanan, margin, laba. Untuk indeks sama dengan 1 ke bagian ragam ini, dan read, baca nanti kode, stok, kelas, jumlah mahasiswa, status, harga. Jika kelas sama dengan 1, kemudian jika status sama dengan 1, kemudian jumlah buku around 0,85 dikali jumlah mahasiswa. Selain itu, jumlah buku around 0,60 kali jumlah mahasiswa. Kita akhiri and if. Ini dia. Baru kemudian else if. Selain itu, jika status sama dengan 1, kemudian jumlah buku, inilah dia 0,40 kali jumlah mahasiswa. Selain itu jumlah buku, ini 0,20 kali jumlah mahasiswa. Kita akhiri juga, itu dia and if. Baru and if, pesanan jumlah buku kurang stok. Jika pesanan lebih kecil dari 0, kemudian tulis kode stok berlebih. Nih, baru kita akhiri and if. Jika harga lebih besar dari 50.000, kemudian laba, ini dia jumlah buku dikali 0,20 kali harga. Selain itu, ini juga laba jumlah buku kali 0,25 kali harga.
And if, total. Total tambah laba. Tulis kode stok pesanan laba. And for, write total margin laba sama dengan RP berapa nanti itu. Baru itu yang merupakan bagian dari isi total. Masuk kita bagian 7. Pembayaran cicilan. Di sini saya ambil contoh pembayaran cicilan atas pinjaman modal. Langsung aja penyelesaiannya algoritma cicilan. Pembayaran cicilan atas pinjaman modal. Definisi variabelnya ini ada modal, cicilan, bunga. Bagian dari real, modal bulanan, bunga bulanan, modal tahunan, bunga bulanan. Itu bagian dari real. Dan lama, n, lama, n, itu bagian dari integer. Rincian langkahnya, masukkan data utama. Tulis, masukkan modal yang akan dipinjam. Baru readline, itulah modalnya berapa. Itulah modal nanti. Di sini akan terbaca modal. Tulis lagi, masukkan bunga pinjaman per tahunnya. Berapa? Terbaca nanti bunganya. Tulis, berapa tahun akan dipinjam. Terbaca nanti berapa lama. Misalnya nanti 12 bulan gitu, yaudah 12 gitu. Bacanya 12 gitu. Melakukan proses perhitungan. Bunga adalah sama dengan bunga per 12. Kenapa 12? Karena dia hitungan setahun, 12 bulan. N adalah sama dengan lama dikali 12. Lama yang kita meminjam itu dikali berapa dalam setahun tadi kan 12. Itulah dia dikali 12. Cicilan adalah sama dengan modal dikali bunga dikali dalam kurung bunga tambah 1 pangkat N. Per dalam kurung bunga tambah 1 pangkat N kurang 1. Tulis pembayaran cicilan setiap bulan sama dengan RP berapa. Yang merupakan bagian dari cicilan tadi. Membuat daftar pembayaran. Tulis tahun, modal terbayar, bunga terbayar. For, untuk tahun pertama sama dengan 1 sampai ke berapa lama tadi? 24 dengan itulah. Ini sampai ke 24. Bunga bulanan adalah sama dengan bunga tambah modal. Berapa bunganya dikali bunga kali modal. Berapa bunganya dikali modalnya berapa? Modal bulanan cicilan. Modal bulanan yaitu cicilan adalah sama dengan cicilan dikurang bunga bulanan. Bunga tahunan adalah sama dengan bunga tahunan tambah bunga bulanan. Modal tahunan adalah sama dengan modal tahunan. Berapa tadi modal tahunan tambah modal bilangan. Maka tulis tahun, bulan, modal bulanan, bunga bulanan. Inilah semua yang kita butuhkan, ya kan? Kalian tulis tahun, bulan, modal bulanan, bunga bulanan. Modal adalah sama dengan modal dikurang modal bulanan. And for redline. Akhir tahun berapa yang merupakan bagian dari tahun. Dan tulis lagi modal terbayar dikurang modal terbayar berapa, koma modal tahunan, bunga terbayar berapa, bunga tahunan. Tulis lagi sisa uang modal berapa yang merupakan bagian dari modal. And for. Kita masuk ke bagian 8. Penyemprotan tanaman. Contoh, menghitung biaya penyemprotan tanaman. Inilah penjelasannya. Algoritma penyemprotan, menghitung biaya penyemprotan tanaman. Deklarasinya ada nama itu merupakan bagian dari string, luas real, tipe integer, biaya potongan 1, potongan 2, jumlah potongan itu masuk dalam real. Deskripsi, masukkan data petani. Tulis, masukkan data petaninya tadi. Oke. Right. Nama petani. Terbacalah namanya. Misalnya nama petaninya Budi, Pak Budi gitu kan. Pak Budi terbaca sini Budi. Right. Luas lahan. Maka terbaca berapa luasnya. Misalnya 24 km bibit sangkar, maka terbaca di sini itulah 24 km bibit sangkar gitu. Right, tulis tipe penyemprotan. Terbaca nanti tipe apa, atau tipe apa yang kita buat. Itulah dia terbaca tipenya itu.
Menghitung biaya. Kasus tipe dari, inilah dia. 1, 2, 3, 4 biaya luas. Nih. Jika luasnya sekian, inilah hitungannya dikali 250.000 gitu. Sampai ke ini ada keempat. Sampai bagian 4 ini. Jika tipe penyemprotan salah, maka hasilnya default. Kita harus keluar. Karena salah. Data kita itu salah. Kemudian kita akhiri dengan endcase. Menghitung potongan jika luas lebih besar dari 100, kemudian potongan pertama sama dengan 0,1 dikali biaya. Saat itu potongan 1 sama dengan 0,0. And if biaya adalah sama dengan biaya dikurang potongan pertama, jika biaya lebih besar dari 150 juta, kemudian potongan kedua sama dengan 0,1 kali dalam kurung biaya kurang 150 juta. Setelah itu potongan kedua sama dengan 0,0. And if biaya adalah sama dengan biaya dikurang potongan kedua, jumlah potongan adalah sama dengan potongan pertama tambah potongan kedua. Berapa potongan pertama tadi dan ditambah berapa potongan kedua. Menampilkan hasil. Tulis saudari kan nama mendapat potongan RP berapa gitu. Jumlah potongan yang merupakan dari jumlah potongan. Right. Terus lagi ya. Dan harus membayar biaya berapa yang harus dibayar dia. Berapa jumlah biaya yang RP berapa itu kan, berapa biaya yang harus dibayarnya yang merupakan bagian dari si biaya. Kita masuk ke bagian 9, analisis pemain hoki. Di sini saya ambil contoh menghitung nilai setiap anggota tim hoki. Data dari setiap pemain antara lain penyedia nama pemain, umur, tinggi badan, dan sebagainya. Nilai setiap pemain dihitung sebagai berikut. Nilai sesuai dengan skor dan seterusnya. Sampai dikali faktor liga. Penyelesaian algoritma nilai pemain. Menghitung nilai setiap anggota tim hoki. Definisi variabel. Variabel apa yang dibutuhkan dalam penyelesaian ini? Kita membutuhkan nama maksimal, skor, assist, peneliti, and index, dan sebagainya. Nama dan nama max itu masuk dalam string. Umur, skor, assist, peneliti, and index itu masuk dalam integer. Tinggi, berat itu masuk dalam real. Nilai faktor maksimal itu masuk dalam real. Rincian langkah memproses data pemain. N adalah sama dengan 20. N itu jumlah ke N-nya itu adalah 20. Maksimalnya 0,0 untuk indeks sama dengan 1 ke N. Baca data awal pemain. Tulis masukkan data pemain ke berapa? Misalnya kedua gitu kan, yang menambahkan indeks. Baru di bawahnya tulis nama pemain. Maka nanti terbaca namanya, nama siapa gitu. Kemudian tulis umur, maka terbaca nanti umurnya berapa. Nanti umurnya 17 tahun, maka 17 di sini. Tinggi dalam bentuk sentimeter. Jadi terbacalah tingginya berapa, misalnya tinggi dia 160 cm gitu. Berat dalam kilogram, itu juga terbaca nanti berapa beratnya, misalnya 70 kg gitu. Misalnya 70 kg terbacanya. Baru skor, terbaca berapa skor dia. Dan nanti ada assist, terbaca juga assist. Penalti, terbaca nanti berapa kali penalti. Faktor, terbaca faktor. Dan menghitung nilai adalah sama dengan dalam kurung skor tambah assist tambah penalti per 4 tambah dalam kurung tinggi tambah berat per 5 dikurang umur dikali faktor. Mencari nilai tertinggi. Jika nilai lebih besar dari max, kemudian max adalah sama dengan nilai. Nama max adalah sama dengan nama. And if, right, tulis nama, umur, tinggi, berat, skor, assist, penalti, faktor, nilai. And for, tulis nilai tertinggi adalah nanti berapa nilai tertinggi yang merupakan dari bagian dari max, maksimal, ya. Dan tulisan dan nanti lain pemain dengan nilai tertinggi adalah siapa namanya, siapa nanti pemain itu, nama max, nama pemain yang mencapai nilai tertinggi tadi. Masuk kita ke bagian 10.
perubahan populasi ikan laut. Di sini contohnya itu menghitung perubahan populasi ikan. Algoritma populasi ikan, menghitung perubahan populasi ikan, deklarasi, nama ikan itu masuk dalam string, dan volume tahun ini, tahun lalu itu masuk dalam integer. Dan n, indeks itu masuk juga dalam integer. Deskripsi, andaikan ada 50 macam ikan yang diawasi. Inilah dia n-nya tadi adalah 50. Indeks 1. Tulis indeks sama dengan n. Ini dia. Maka lakukan, tulis, masukkan data ikan ke berapa? Ke 1 gitu kan, yang merupakan bagian dari indeks. Terbaca nanti nama ikan, volume tahun ini, volume tahun lalu. Hitung perubahan volume. Perubahan adalah sama dengan volume tahun ini kurang volume tahun lalu dibagi, ini dalam kurung tadi, dibagi volume tahun lalu. Jika perubahan lebih besar dari 50, kemudian tulis indeks nama ikan perubahan dikali 100. Plus. Selain itu, jika min 1 dikali perubahan lebih besar 0,3. Kemudian tulis indeks nama ikan, perubahan dikali 100, selain itu tulis indeks nama ikan, perubahan kali 100. And if indeks adalah sama dengan indeks tambah 1. Kemudian diakhiri dengan n1. Terima kasih. Ini sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya minta maaf. Selamat siang.